Samantha Woolford lahir pada tanggal 28 Agustus tahun 89 di kota Mount Pleasant, wilayah Titus, negara bagian Texas. Dia adalah sulung dari 3 bersaudara yang bertumbuh dalam keluarga penuh kasih. Saat duduk di bangku SMA, Samantha hamil di luar nikah dan pada tahun 2008 lahirlah sepasang putri kembar. Sayang sekali pacarnya tidak mau bertanggung jawab hingga Samantha mendadak jadi ibu tunggal saat masih belasan. Putus sekolah, tidak punya ijazah, tidak punya keahlian, masa itu sangat sulit bagi Samantha untuk mencari penghidupan bagi dirinya dan kedua putrinya. Hingga beberapa bulan kemudian, Samantha berkenalan dengan Ernie Ibarra di sebuah salon tato. Tak lama kemudian, Samantha dan Ernie jadian. Ernie yang punya nama lengkap Ernest Ibarra lahir pada tanggal 25 Desember tahun 85. Sama seperti Samantha, Ernie juga bertumbuh dalam keluarga penuh kasih. Meski orang tuanya sudah berpisah, tetapi dia masih menjalin hubungan baik dengan keduanya. Pemuda berusia 23 tahun itu dikenal dengan kebaikan hatinya. Ernie siap menolong siapa saja yang membutuhkan bantuan dan rela berkorban demi orang-orang yang dicintainya. Ernie hobi baca buku dan main game online, tetapi belakangan Ernie lebih sering menghabiskan waktu main game bersama komunitas gamer online dibandingkan dengan baca buku. Meski gayanya selengean, tetapi Ernie mampu menghidupi dirinya sendiri. Setelah lulus SMA, dia bekerja di perusahaan kayu dengan penghasilan lumayan dan sanggup bayar kursus komputer sendiri. Ketika Samantha masuk dalam kehidupannya, Ernie menerima kedua putri kembar kekasihnya dan siap bertanggung jawab untuk menghidupi mereka. Sepertinya, Samantha memanfaatkan kebaikan hati Ernie karena sejak tinggal serumah, dia jadi malas kerja dan menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Ernie. 3 tahun kemudian, pada tahun 2011, Samantha mengandung dan sekali lagi melahirkan sepasang putri kembar anak dari Ernie. Meski saat itu beban yang dipikul Ernie makin berat, tetapi dia masih mampu mencukupi kebutuhan hidup dengan bekerja di 2 tempat. Selain di perusahaan kayu, Ernie juga bekerja sampingan di sebuah resto pizza. Pada tahun 2013, Samantha melahirkan putra kelima dan yang terakhir. Saat itulah kebutuhan hidup mereka melonjak, membuat Ernie kewalahan hingga perekonomian keluarga memburuk. Pertengkaran dan keributan mewarnai hari-hari keluarga Ernie, sebagian dipicu karena masalah keuangan dan terkadang karena kecemburuan Samantha pada kegemaran Ernie main game online. Samantha menuduh Ernie jadi kurang perhatian pada keluarga karena lebih cinta pada gamenya, sedangkan Ernie beralasan main game sekedar untuk bersantai setelah lelah bekerja seharian. Meski kesulitan keuangan, Samantha tetap saja malas-malasan dan tidak berusaha membantu Ernie memenuhi kebutuhan hidup dengan bekerja. Setiap hari, Samantha hanya leha-leha sambil main game, tiduran di rumah, sedangkan Ernie harus banting tulang di luar. Di tengah kondisi ekonomi yang kurang baik, Samantha justru membuka channel YouTube dengan nama Simply Manic 6075. Dalam salah satu video yang diunggahnya, Samantha mengaku sejak kecil memang ingin jadi selebriti dan dia berharap impian itu terwujud lewat channelnya. Tetapi menjadi YouTuber tidak mudah, dibutuhkan komitmen, konsistensi, serta pengorbanan waktu dan tenaga. Semua itu tentu sulit dilakukan Samantha yang harus mengurus 5 anak sendirian. Pada akhirnya yang jadi korban adalah putra-putrinya. Kelimanya diabaikan karena ibu mereka sibuk buat konten. Ernie sempat mengingatkan agar Samantha mengutamakan buah hati mereka yang masih butuh perhatian. Tetapi Samantha malah marah dan beralasan channelnya akan memberi tambahan penghasilan. Demi menyenangkan Samantha, Ernie melamarnya dengan harapan hubungan mereka akan membaik setelah menikah.
Pada tahun 2014, Samantha dan Ernie mengikat janji suci. Sayangnya, kedamaian rumah tangga yang diharapkan Ernie tidak pernah terwujud. Setahun kemudian, Ernie harus membayar mahal keputusannya menikahi Samantha yang ternyata rela melakukan apa saja demi mendapat perhatian dan jadi tenar. Lewat tengah malam pada tanggal 20 Februari tahun 2015, Rosie Wolford, ibunda Samantha, menerima telepon dari putrinya yang terdengar panik dan histeris mengatakan baru saja ada penyusup masuk ke rumahnya, kemudian menculik Ernie. Samantha mengaku diikat serta disumpal dan saat itu membutuhkan pertolongan. Rosie segera meminta bantuan Ginger Kesterson, bibi Samantha yang kebetulan tinggal tak jauh dari rumahnya. Saat itu juga, Ginger langsung ke sana untuk memeriksa keadaan Samantha serta kelima buah hatinya. Sekitar pukul 2 dini hari, Ginger tiba di sana dan mendapati mobil Samantha tidak ada di depan rumah seperti biasa. Keadaan dalam rumah porak-poranda, sedangkan Samantha tersumpal dan terikat di lantai 2. Anehnya, kelima buah hati Samantha yang biasanya tidur di sembarang tempat, malam itu dengan rapi tidur pulas dalam kamar mereka seperti tidak terjadi apa-apa. Ginger pun segera menghubungi saluran darurat 911 untuk melaporkan kejadian itu. Dalam sekejap, petugas polisi serta petugas medis mulai berdatangan. Kepada polisi, Samantha menceritakan apa yang terjadi. Sekitar tengah malam ada 3 orang penyusup masuk rumah ketika dia dan Ernie sedang tidur. Para penyusup membangunkan mereka dengan paksa. Samantha diancam dengan sajam agar tidak berontak, tetapi Ernie kena tinju. Pemuda malang itu kemudian diseret ke lantai bawah dan kembali diserang berkali-kali. Setelah itu, Samantha diikat sedangkan Ernie dibawa pergi entah kemana. Samantha mengaku tidak bisa mengenali wajah penyusup karena tertutup masker serta pakaian longgar. Ditemukan bukti terjadi perkelahian fisik di lantai 1. Meski pintu depan hancur berkeping-keping, namun tidak ada barang berharga yang hilang. Polisi yang berpengalaman mencium adanya kejanggalan. Keterangan Samantha berbeda dengan keadaan di TKP. Sikapnya yang histeris terkesan dibuat-buat. Polisi tidak percaya peristiwa malam itu adalah aksi penyusupan seperti keterangannya. Karena penyusup biasanya menyasar rumah-rumah kelas atas, bukan seperti rumah Ernie dan Samantha. Polisi curiga Samantha menyembunyikan sesuatu terkait peristiwa malam itu. Mereka berkejaran dengan waktu dan ingin segera menemukan Ernie sebelum sesuatu yang buruk menimpa pemuda baik hati itu. Maka Samantha dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangannya. Di hadapan para penyidik, dia mendadak teringat sebuah detail penting dari kejadian mengenai ponsel Ernie yang ternyata dibawa serta oleh para penyusup. Fakta itu sangat penting dalam kasus orang hilang karena keberadaan mereka bisa ditelusuri lewat signal ponsel. Sekitar 1,5 jam sejak kejadian, pada pukul 3:20 dini hari, signal ponsel Ernie terdeteksi berada di daerah Pittsburgh, Texas. Tetapi signal itu mendadak menghilang bertepatan dengan Samantha keluar ruangan interogasi yang katanya mau menelpon ibunya. Polisi curiga Samantha mengenal pelaku dan memberitahu mereka untuk mematikan ponsel agar tidak terdeteksi. Hingga keesokan paginya pada tanggal 21 Februari, setelah beberapa jam diinterogasi, Samantha yang kelelahan akhirnya mengakui kebohongan yang sejak semalam dipertahankannya di hadapan penyidik. Seperti dugaan polisi, Samantha memang mengenal para pelaku yang menyusup ke rumahnya dan menculik suaminya, meski Samantha ngotot tidak tahu kemana mereka membawa Ernie. Ketiga pelaku itu adalah Jonathan Sanford, Jose Ponce, dan Octavius Rhymes. Setelah mendapatkan nama ketiganya, polisi segera menangkap mereka. Awalnya tidak ada satupun yang mau memberitahu di mana mereka membuang Ernie, tetapi Jonathan Sanford, satu dari ketiga pelaku, akhirnya bersedia membantu polisi. Ernie Ibarra ditemukan tak jauh dari lokasi signal ponselnya terakhir terdeteksi, sayangnya sudah dalam keadaan meninggal dunia akibat cedera senpi pada kepala. Di hadapan penyidik, Samantha bercerita tentang rumah tangganya dengan Ernie yang sedang dilanda kemelut akibat sama-sama tidak mau mengalah hingga mereka sering ribut.
Samantha menyalahkan kebiasaan suaminya main game telah menyita sebagian besar waktu Ernie untuk keluarga. Sedangkan Ernie menuduh Samantha melalaikan tugasnya sebagai istri dan ibu dari kelima anak mereka akibat obsesinya jadi YouTuber. Belakangan Samantha yang kesal pada Ernie sengaja menuduh suaminya melakukan KDRT dan hal itu sering dikeluhkannya kepada keluarga serta kerabat hingga mereka berprasangka buruk pada Ernie meski tidak pernah melihat bukti Samantha mengalami KDRT. Pada tahun 2014, pengadilan mengeluarkan surat perintah yang melarang Ernie mendekati Samantha dan kelima anak mereka. Anehnya, beberapa hari setelah itu Samantha sengaja mengundang Ernie ke rumah, tetapi begitu tiba di sana, dia segera lapor polisi seolah Ernie melanggar perintah pengadilan. Saat itu, Ernie yang penyabar hanya bisa pasrah ketika digiring ke kantor polisi. Berdasarkan pengakuan Samantha, semua berawal ketika suatu hari Samantha menjenguk temannya yang baru saja melahirkan. Di sana Samantha berkenalan dengan Jonathan Sanford, kekasih dari temannya itu. Kepada pria itu, Samantha curhat tentang suaminya Ernie yang katanya suka melakukan KDRT padanya dan kelima anak mereka. Mendengar curhatan Samantha, Jonathan jadi iba dan tergerak untuk membantu. Jonathan yang mantan napi kemudian menawarkan bantuan yang langsung diokekan oleh Samantha. Jonathan kemudian mengajak iparnya, Jose Ponce dan Octavius Rhymes temannya. Mereka segera menyusun rencana yang awalnya hanya berniat menakut-nakuti Ernie dan menjebak suami Samantha itu agar masuk penjara dengan cara menanam barang haram dalam mobilnya. Pada malam tanggal 19 Februari tahun 2015, Jonathan, Octavius, dan Samantha pergi membeli narkoba yang akan digunakan untuk menjebak Ernie dengan mengendarai mobil Chevy milik Samantha. Mirisnya, Samantha nekat mengajak kelima buah hatinya yang masih belia karena takut rencananya ketahuan Ernie bila mereka dititipkan. Setelah mendapatkan narkoboy, mendadak mereka merubah rencana karena berpikir akan lebih efisien dan praktis bila Ernie dilenyapkan saja, ketimbang melibatkan polisi untuk menangkap Ernie. Samantha langsung setuju dengan rencana itu dan berencana membuat konten sedih tentang kematian suaminya yang tragis. Dia yakin kontennya viral dan akan menarik banyak pengikut baru. Jonathan dan Octavius menurunkan Samantha bersama kelima putra-putrinya di depan rumah. Sebelum pergi tidur, Samantha memastikan pintu depan tidak terkunci. Kemudian mereka pergi ke Walmart, mengendarai mobil Samantha untuk mencuri 3 pasang sarung tangan. Itu sebabnya ketika Ginger tiba di sana pada dini hari, dia tidak melihat mobil Samantha. Dari sana, Jonathan dan Octavius menjemput Jose Ponce yang bertugas menyiapkan sempi. Ketiganya kemudian menikmati narkoba yang terlanjur dibeli, kemudian berkendara menuju kediaman Ernie dan Samantha untuk menjalankan rencana mereka. Setelah pura-pura melakukan penyerangan, ketiganya membawa Ernie ke daerah Kent County, Texas yang terpencil, berjarak sekitar 48 km jauhnya dari rumah Samantha. Ernie kemudian dipaksa turun dari mobil dan dibawa ke tanah kosong. Ernie yang kesulitan berjalan karena terikat, tak lama jatuh tertelungkup. Ketika hendak berdiri, salah satu pelaku mendor dari belakang dan mendarat di kepala. Ernie Ibarra seketika kehilangan nyawanya. Meski Samantha tetap bersikeras mengaku tidak terlibat dalam insiden yang merenggut nyawa suaminya, namun penyidik sudah mengumpulkan cukup bukti serta pengakuan dari 3 pelaku yang lain, sehingga Samantha tetap ditahan dengan tuduhan persekongkolan, sedangkan ketiga pelaku dituntut dengan tuduhan pembunuhan. Dalam persidangan terungkap SMS yang dikirim Samantha kepada Octavius. Isinya meminta pria itu mematikan ponsel Ernie dan membuangnya, membuktikan bahwa kecurigaan penyidik yang sejak awal sudah menduga Samantha mengenal pelaku adalah benar. Samantha nekat melakukan tindakan sekeji itu kepada suaminya sendiri, ternyata hanya karena didorong rasa ingin cepat terkenal. Aksi penculikan Ernie rencananya akan dijadikan konten yang diyakini Samantha jadi viral. Dia mengaku sama sekali tidak menduga 3 pelaku yang lain justru menghabisi Ernie. Akhirnya ketiga pelaku serta Samantha dinyatakan bersalah atas tuduhan penculikan dan pembunuhan Ernie Ibarra. Jonathan Sanford dan Jose Ponce mengakui perbuatan mereka serta mengaku bersalah, keduanya dihukum 50 tahun penjara.
Sedangkan Octavius Rhymes tetap bersikeras tidak bersalah, akhirnya dijatuhi hukuman 93 tahun penjara. Sementara Samantha Woolford juga mengaku tidak bersalah dan akhirnya menerima hukuman terberat di penjara selama 149 tahun. Selama menjalani hukumannya, Samantha bergabung dalam Jail Babes, sebuah website kencan daring dengan napi dan pria bebas di luar penjara. Dia tetap terobsesi jadi populer meski hanya di antara penghuni LP. Ernie Ibarra mungkin memang kecanduan game online, tetapi hingga akhir hayatnya, dia tetap mendedikasikan hidupnya untuk Samantha dan kelima buah hatinya. Pada malam kejadian, Ernie sempat memohon pada ketiga pelaku untuk tidak menyakiti Samantha dan kelima anaknya, tanpa menyadari Samantha lah otak dari insiden itu. Bagaimana menurut kalian? Sekian dulu kasus Weekly hari ini. Terima kasih.